Dan alasan Bapak memang adalah untuk dengan membebaskan pers mendapatkan data, informasi yang beraneka ragam sehingga kualitas daripada keputusan itu bisa dimaksimalkan. Jadi kalau informasi itu dimonopolikan, pasti kualitas itu tidak terlalu baik. Perlu adanya keanekaragaman, tapi memang perlu ada proses analisa untuk melihat data-data tersebut. Sebenarnya Bapak selama ini melihat pers itu sebagai apa sih Pak, sehingga penting untuk diberikan kebebasan? Ya, sebagai satu, ya kita kan kalau di dunia politik kenal trias politika. Ada eksekutif, itu adalah pemerintah. Ada legislatif, DPR. Ada yudikatif, itu sampai ke Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada juga beberapa mahkamah lainnya, pajak dan sebagainya. Ya itu adalah yang klasik untuk memaksimalkan kualitas daripada negara tersebut. Namun dalam hal informasi yang memang diperlukan untuk mereka itu mengambil keputusan, perlu adanya data dan informasi yang berkualitas tinggi, dan itu rupanya hanya bisa dimaksimalkan dengan adanya kemerdekaan. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, kalau itu dimonopoli oleh satu pihak saja, ditakutkan adanya informasi yang tidak kurang bermanfaat, karena memang mungkin sebagian bisa dengan sengaja atau tidak disengaja tidak diketahui. Sehingga kalau memang harus perlu informasi tersebut untuk membuat suatu keputusannya tidak optimal. Jadi, oleh karena itu pers memang harus independen. Saya kira itu mungkin yang paling penting. Dengan adanya independensi pers itu, kualitas daripada informasi bisa dimaksimalkan, sehingga keputusan yang akan memerlukan data dan informasi tersebut akan dipastikan lebih baik. Kalau dari keluarga sendiri setelah ini apakah akan melanjutkan perjuangan Bapak dalam mengedepankan pers yang bebas dan juga merdeka seperti ini, Pak? Saya kira pers itu sendiri sudah bebas. Jadi pertanyaannya lebih ke bagaimana kita bisa melihat peranan pers dalam hal berhadapan dengan gejala baru yang namanya sosial media, ya. Jadi itu satu pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab dimanapun saja. Karena media secara umum memang ada persnya. Dulu media dan pers itu boleh dikatakan hampir identis. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, media itu ada yang formal yang kita kenal sebagai pers, ada yang informal. Nah itu dampak kepada konsumen media tersebut itu besar. Sehingga masa depan daripada industri ini, kalau saya sebut pers itu sebagai industri, itu sangat tergantung dengan bagaimana kita membuat satu ekosistem yang sehat di antara sosial media dengan formal media. Mainstream itu media. Belum bisa, saya nggak bisa jawab ini karena ini masih berkembang. Gitu ya. Mainstream media, istilahnya. Mainstream media boleh juga. Ya. Ya. Mainstream media dengan social media. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga mainstream. Ya, arus utama. Media arus utama. Ya. Jadi itu yang penting. Itu belum bisa dijawab karena social media itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi wujud daripada sosmed itu dari tahun ke tahun berubah. Ya. Dulu mungkin belum terlalu banyak video, sekarang sudah banyak video. Mungkin kedepannya lebih banyak interaktif lagi gitu ya. Jadi karena masalah bandwidth, masalah harga juga dulu kan masih mahal ya kalau kita begitu, sekarang sudah lambat-lambat menjadi murah gitu. Jadi semua orang bisa berpartisipasi. Dan juga karena menjadi murah, lebih banyak lagi warga yang bisa berpartisipasi, sehingga itu membuat satu gejala baru yang memang harus dihadapi. Mungkin ada pesan Pak dari keluarga ini kan meneruskan Pak Habibie juga untuk rekan-rekan pers terutama yang masih muda untuk tetap mempertahankan individualisme dan juga idealismenya seperti itu. Ya, saya kira dalam hal itu ya keluarga itu akhirnya juga warga Indonesia ya. Jadi ini satu kewajiban yang bukan khusus diajukan kepada keluarga, tapi kepada semua warga Indonesia, yaitu adalah kita harus menjadi konsumen media, baik arus utama atau mainstream maupun sosmed yang bertanggung jawab. Jadi dalam hal itu kita harus partisipatif, sehingga kita kalau seandainya ada pemberitaan yang salah dan tidak, kita harus luruskan. Kalau ada yang benar bisa didukung secara eksplisit atau juga tidak didukung, tapi yang saya kira yang signifikan itu kalau ada yang salah. Ya, kalau yang salah itu harus didukung. Jadi itu kita sebagai warga yang bertanggung jawab berkewajiban untuk berpartisipasi. Saya kira. Terima kasih Pak. Terima kasih.